Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan saya Firda M. Fitaul Mawardah, NIM E 2019-1099 dari kelas Perbankan Syariah 2. Nah, di sini untuk materi ketiga saya akan menjelaskan tentang perekonomian tertutup tanpa kebijakan pemerintah. Perekonomian tertutup tanpa kebijakan pemerintah juga disebut dengan perekonomian dua sektor. Nah, apa sih perekonomian dua sektor itu? Perekonomian dua sektor yang dimaksud dengan perekonomian dua sektor yaitu perekonomian yang hanya terdiri dari rumah tangga dan perusahaan. Nah, jadi di dalam perekonomian ini hanya terdapat dua komplement saja, yaitu rumah tangga dan juga perusahaan. Yang diasumsikan tidak terdapat kegiatan pemerintah maupun perdagangan luar negeri. Nah, jadi dalam perekonomian tertutup ini tidak ada kegiatan ekspor dan impor barang atau kegiatan luar negeri. Nah, dalam hal ini masyarakat memproduksinya sendiri dan juga mengkonsumsinya sendiri tanpa ada campur tangan dari pemerintah maupun luar negeri. Nah, untuk materi selanjutnya yaitu diagram aliran perekonomian dua sektor. Nah, kita lihat di situ di diagram aliran perekonomian dua sektor hanya terdapat rumah tangga produsen dan juga rumah tangga konsumen. Nah, di dalam diagram tersebut tidak ada pemerintah maupun luar negeri, hanya terdapat RT produsen dan juga RT konsumen. Nah, selanjutnya kita lihat hubungan antara RT produsen dan juga RT konsumen, yaitu RT produsen akan mengeluarkan barang dan jasa yang dijual kepada RT konsumen. Nah, begitu juga sebaliknya, RT konsumen akan membeli barang dan jasa yang dijual oleh RT produsen. Sehingga rumah tangga produsen ini akan menghasilkan pendapatan berupa uang dari rumah tangga konsumen yang dihasilkan dari penjualan barang dan jasa. Nah, yaitu untuk selanjutnya RT konsumen ini mendapatkan pendapatan dari mana? Nah, RT konsumen akan menjual tanah atau menyewakan tanah kepada RT produsen dan juga memberikan tenaga kerja atau bekerja kepada RT produsen, sehingga RT konsumen akan mendapatkan pendapatan. Apa yang didapatkan oleh RT produsen? Apa yang didapatkan oleh RT produsen sehingga misalnya RT konsumen memberikan tanah terus tenaga kerja. Nah, tanah misalnya RT konsumen akan mendapatkan uang sewa atau biaya sewa dari RT produsen. Begitu seterusnya, jika RT konsumen memberikan tenaga kerja atau bekerja akan mendapatkan upah. Dan misalnya modal, akan menanam modal, RT konsumen akan menanam modal kepada RT produsen, akan mendapatkan bunga dan profit. Untuk materi selanjutnya yaitu tentang aliran pendapatan dalam perekonomian dua sektor. Nah, aliran pendapatan dalam perekonomian dua sektor yang pertama yaitu sektor perusahaan menggunakan faktor produksi yang dimiliki oleh rumah tangga. Nah, jadi perusahaan ini memproduksi sesuatu barang atau jasa yang dimiliki oleh rumah tangga. Terus yang kedua, sebagian besar pendapatan yang diterima rumah tangga akan digunakan untuk konsumsi, yaitu membeli barang dan jasa yang dihasilkan oleh sektor perusahaan. Nah, jadi besarnya pendapatan yang dihasilkan oleh rumah tangga produksi ini akan digunakan untuk konsumsi, yaitu misalnya membeli lahan, membeli rumah, membeli segala perlengkapan perusahaan. Nah, yang selanjutnya, sisa pendapatan rumah tangga yang tidak digunakan untuk konsumsi akan ditabung dalam institusi keuangan. Nah, jadi apabila terdapat sisa atau kelebihan dari pendapatannya kita akan sebagian ditabung di dalam institusi perbankan. Terus yang terakhir yaitu pengusaha yang ingin melakukan investasi akan meminjam tabungan rumah tangga yang dikumpulkan oleh institusi bank. Nah, jadi di dalam misalnya suatu pengusaha ingin
ingin memproduksi suatu barang. Nah, itu akan membutuhkan modal. Nah, modal itu pengusaha itu akan meminjam modal dari institusi bank, yang mana modal tersebut berasal dari tabungan rumah tangga. Untuk materi selanjutnya lagi yaitu mengenai hubungan antara konsumsi dan pendapatan. Nah, kita lihat di situ. Pendapatan rumah tangga adalah faktor terpenting untuk menentukan tingkat pengeluaran. Nah, jadi apabila pendapatan kita tinggi, pengeluaran kita akan juga semakin tinggi. Begitu sebaliknya, apabila pendapatan kita nol, pengeluaran kita akan sedikit gitu. Kita perhatikan contoh pada tabel 4.1. Contoh antara pendapatan dan juga pengeluaran. Bentar ya. Pendapatan dan juga pengeluaran yaitu konsumsi. Kita lihat di situ. Pendapatan disposable YD kita asumsikan di situ 0. Nah, pengeluaran kita konsumsi C yaitu 125, maka tabungan kita S akan menjadi min. Kenapa kok min? Karena kita tidak mempunyai pendapatan, kita tidak menghasilkan pendapatan. Nah, di situ pendapatan kita hanya 0. Begitu seterusnya. Nah, apabila pendapatan kita sudah meningkat dari pengeluaran kita, konsumsi kita, misalkan pada 500. Nah, kita memiliki pendapatan disposable 500, sementara pengeluarannya kita 500. Nah, tabungan kita akan 0. Kenapa? Seimbang. Nah, ini akan menunjukkan seimbang. Begitu selanjutnya, 600. Apabila pendapatan disposable kita YD 600, pengeluaran kita akan meningkat menjadi 575. Nah, di antara 600 dan 575 ini kan ada sisa. Sisanya tersebut akan ditabungkan akan ditabungkan melalui institusi bank, yaitu sejumlah 25. Begitu seterusnya, apabila kita mendapatkan pendapatan 700, pengeluaran kita, konsumsi kita 650, maka kita bisa menabung dengan sisa pengeluarannya kita, yaitu 50. Kita melihat keterangannya. Coba nomor 1. Pada pendapatan yang rendah, rumah tangga mengambil tabungan. Ini berarti rumah tangga harus menggunakan harta atau tabungan masa lalu untuk membiayai konsumsi. Nah, jadi apabila pendapatan kita 0, kita akan mengambil tabungan kita, sehingga tabungan kita akan min. Terus yang kedua, kenaikan pendapatan menaikkan pengeluaran konsumsi, sisa pertambahan pendapatan ditabung. Nah, seperti yang tadi saya jelaskan, kenaikan pendapatan akan menaikkan konsumsi kita, pengeluaran kita, sehingga sisa-sisa dari pengeluaran kita akan ditabungkan. Terus yang ketiga, pada pendapatan yang tinggi rumah tangga menabung. Semakin tinggi pendapatan kita, semakin tinggi pengeluaran kita, dan itu akan menyatakan seimbang, sehingga ada kelebihan pendapatan dari pengeluaran, sehingga kita rumah tangga akan menabung. Untuk yang selanjutnya yaitu materi tentang kecondongan mengkonsumsi. Kita lihat di situ kecondongan mengkonsumsi. Yang pertama, mengkonsumsi marginal atau MPC merupakan perbandingan di antara pertambahan konsumsi delta C yang digunakan dengan pertambahan disposable income, yaitu delta YD yang diperoleh MPC sama dengan delta C garis miring delta YD. Terus yang kedua, kecenderungan mengkonsumsi rata-rata atau APC merupakan perbandingan di antara tingkat mengkonsumsi C dengan tingkat disposable income YD, yaitu APC sama dengan C garis miring YD. Untuk yang selanjutnya yaitu kecenderungan menabung. Kita lihat di situ kecenderungan menabung. Yang pertama, kecenderungan menabung marginal atau MPS merupakan perbandingan di antara pertambahan tabungan atau delta S dengan pertambahan disposable income, yaitu delta YD, yang mana dapat kita lihat MPS
sama dengan delta S garis miring delta YD. Terus yang kedua, kecondongan menabung rata-rata menunjukkan perbandingan di antara tabungan S dengan pendapatan disposable YD, yaitu diasumsikan APS sama dengan S garis miring YD. Terus untuk selanjutnya yaitu fungsi tabungan. Kita lihat di situ fungsi tabungan. Nah, fungsi tabungan yaitu suatu fungsi yang menunjukkan sifat hubungan antara tingkat tabungan rumah tangga dalam perekonomian dengan pendapatan nasional atau pendapatan disposable, yang mana kita asumsikan bahwa S sama dengan min A ditambah 1 min B garis kurung Y. S sama dengan min A ditambah 1 min B kurung YD. Kita melihat di situ bahwa A merupakan tabungan, YD itu merupakan pendapatan disposable. Terus untuk selanjutnya, fungsi investasi. Fungsi investasi. Nah, kita lihat di situ fungsi investasi. Fungsi investasi terdapat dua, yaitu yang pertama fungsi investasi otonomi, merupakan investasi yang besarnya tetap atau jenis investasi yang tidak terpengaruh dengan besarnya pendapatan. Jadi investasi ini tidak terpengaruh seberapa besar pendapatan kita. Maksudnya di sini yaitu investasi yang besarnya tetap. Terus yang kedua, investasi terpengaruh, merupakan investasi yang besarnya dipengaruhi oleh besarnya pendapatan nasional. Semakin tinggi pendapatan nasional, maka semakin tinggi investasinya. Nah, apabila pendapatan kita tinggi, maka kita berinvestasinya juga akan tinggi. Yang selanjutnya yaitu faktor penentu investasi. Nah, faktor penentu investasi yang pertama yaitu tingkat keuntungan yang diramalkan akan diperoleh. Nah, jadi dalam berinvestasi kita akan meramalkan apa sih yang kita peroleh, berapa sih yang kita peroleh gitu. Terus yang kedua suku bunga. Terus yang ketiga ramalan mengenai keadaan ekonomi masa depan. Nah, dalam investasi kita harus meramal bagaimana perekonomian masa depan itu. Terus yang keempat kemajuan teknologi. Terus yang kelima tingkat pendapatan nasional dan perubahannya. Terus yang keenam keuntungan yang diperoleh perusahaan. Nah, keuntungan apa saja yang diperoleh oleh perusahaan. Terus yang selanjutnya yaitu yang saya akan bahas mengenai angka keseimbangan pendapatan nasional dan keadaan perekonomian. Nah, di situ kita lihat contoh angka keseimbangan pendapatan nasional dalam triliun rupiah. Kita lihat di situ, apabila pendapatan nasional kita Y0, maka konsumsi kita 90 dan tabungan kita akan min 90. Kita akan mengkonsumsi dari tabungan kita sehingga tabungan kita min. Investasi kita 120 dan pengeluaran agregat kita yaitu C ditambah dengan I. C itu adalah konsumsi sementara I adalah investasi, yaitu 90 ditambahkan dengan 120 menjadi 210. Hal ini mendapatkan keadaan ekonomi yang ekspansi. Nah, ekspansi di sini maksudnya yaitu ketika pendapatan kita nol atau min atau kurang dari konsumsi lebih dari pendapatan. Nah, konsumsi ini lebih tinggi dari pendapatan yaitu 90, lebih tinggi dari 0, maka akan menyebabkan keadaan ekonomi ekspansi. Itu selanjutnya seimbang, misalnya 840, konsumsinya kita 720, tabungan kita 120, dan investasi kita 120, sehingga pengeluaran agregat kita terhitung 840, sama seperti pendapatan nasional. Maka hal ini dikatakan seimbang, keadaan ekonominya seimbang. Begitu selanjutnya, misalnya pendapatan nasional kita 960, sementara konsumsi kita 810. Nah, pendapatan sudah jelas di situ bahwa pendapatan lebih tinggi daripada konsumsi, sehingga kita bisa menabung senilai 150.
Kita juga bisa berinvestasi senilai 120. Pengeluaran agregat kita apabila dijumlahkan antara konsumsi dan tabungan akan menghasilkan uang sebesar 930, lebih kecil atau kurang dari penghasilan kita, yaitu 960. Hal ini menandakan kontraksi. Kenapa kok kontraksi? Karena pengeluaran agregat kita antara konsumsi dan investasi itu ada kelebihan uang, yaitu dari 930 ke 960 kita ada kelebihan uang 30.000 kan. Nah, itu menyebabkan keadaan perekonomian yang kontraksi. Begitu juga seterusnya, misalnya pendapatan nasional kita 1080, sementara konsumsi kita 900, tabungan kita 120, investasi kita 120. Kita akan mengeluarkan pengeluaran agregat, yaitu C ditambah I, konsumsi ditambah investasi, sebesar 1020. Hal ini menandakan kontraksi. Kenapa demikian? Karena pengeluaran agregat kita lebih kecil dari pendapatan nasional kita. Ada kelebihan uang di situ, yaitu 60. Nah, mungkin sekian penjelasan dari saya. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.